teman-teman, hari ini Tiziana akan mengikuti Kak Tirsa jalan-jalan. Penasaran? Katanya sih tempatnya asik. Di mananya? Kurang tahu sih. Tapi nanti kita ikutin saja ya, ikutin Kak Tirsa. Oke, jangan kemana-mana. Dadah. Gimana? Jadi ikut nggak? Kak Tirsa, siap. Hai, jagoan Kristus, VIP-nya, hadirat Tuhan. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan virtual. Nah, kakak akan ngajak adik-adik untuk perjalanan virtual ke Museum Nasional. Yuk, ikutin kakak ya. Selamat menikmati perjalanan virtual kita. Gimana perjalanan hari ini? Seru kan? Seru sekali, Kak. Wah, luar biasa. Nah, gimana teman-teman? Seru kan perjalanan hari ini? Nah, hari ini kakak akan bercerita juga tentang patung. Tapi letaknya tidak di museum. Di mana ya? Wah, penasaran? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis. Duduk yang manis juga ya, siang juga duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Allah mengutus Musa memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir agar umatnya dapat bersukacita di tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Namun ada yang harus mereka lakukan, yaitu hanya hidup taat kepada Allah. Namun sulit bagi mereka untuk hidup taat. Allah ingin mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap. Dan jika Allah di pihak mereka, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Hal ini dirasa baik oleh Musa. Maka naiklah Musa ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Allah memberikan hukum-hukumnya, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Selama 40 hari, 40 malam. Tapi hal itu terasa berat. Harun, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Apa ya? Aha, aku suruh aja mereka mengumpulkan emas, dan aku membentuknya, memahatnya, dan membuatnya menjadi petung anak lembu emas. Lalu dibuatlah anak lembu tuangan oleh Harun. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Mendengar itu, Musa turun dan memecahkan 2 loh batu. Sesudah itu, Musa mengambil patung itu, membakarnya, menggilingnya, dan menyuruh bangsa Israel untuk minum. Apakah yang dilakukan bangsa Israel kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka? Jangan
Jangan bangkit amarahmu Tuhan, mereka yang menyuruhku untuk membuat patung karena Tuanku tak kunjung datang. Lalu Musa naik kembali ke atas gunung, memohon Tuhan mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Tapi Allah berfirman kepada Musa, Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Tuhan Allah tetap mengampuni mereka walaupun bangsa Israel telah berdosa. Adik-adik, sebelum kita mengenal dosa, hubungan kita dengan Allah begitu mulus, tak bercacat, tak bercelah. Tetapi adik-adik, saat kita mengenal dosa, saat kita mendukakan hati Tuhan, maka disitulah kita tidak merasakan kasih Tuhan dan hubungan kita menjadi terputus. Kita tidak merasakan kasih Tuhan, kita tidak merasakan anugerah Tuhan, dan hidup kita jauh daripada Tuhan. Namun adik-adik, Tuhan Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita. Seberapapun dosa kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menunggu kita. Asalkan adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Maka Tuhan akan mengikat kembali kita dengan kasih-Nya. Agar kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Namun adik-adik, supaya hubungan kita semakin erat lagi kepada Tuhan, Tuhan mau kita taat dan setia kepadanya. Kita mau memberikan diri kita penuh kepadanya. Saat kita memberikan diri kita menjadi taat dan setia, Tuhan semakin dekat. Tuhan mengubah kita, Tuhan menjernihkan kita, Tuhan membuat kita menjadi baru di dalam Tuhan, menjadi indah dan tak bercacat, tak bercelah. Hubungan kita kembali baik dan indah di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita menjadi generasi anak pemenang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah Maha Besar, batu keselamatan kita. Mari kita bersama menyembah Dia, masuk dalam keluarga Allah. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menjadi baru di dalam Tuhan. Dan hanya Tuhan yang kita sembah. Salam.